Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketika menjelaskan firman Allah dalam surah An-Nisa ayat 19 insyaallah, wa ashiruhunna bil ma'ruf, dan pergaulilah istrimu dengan baik. Ibnu Abbas berkomentar, kalau kamu senang istrimu berhias untuk kamu, maka juga kamu harus berhias untuk istrimu. Setuju nggak ibu-ibu? Nah, ini suami-suami ini kurang perhatian, nuntut istrinya berhias, dia nggak pernah berhias. Cemburu istri. Apa? Ya, cemburu. Nah, makanya saya tadi bilang saya pakai jas untuk istri saya, biar dia nggak cemburu. Nah, ya itu nih. Nah, masa saya berhias untuk istrinya Pak Hambali? Nah, Pak Hambali yang cemburu kan ya nanti bunda tuh. Nah, jadi itu ini udah mulai talim nih. Jadi biasakan muslimin ini berhias. Untuk siapa Pak Budi? Untuk istri. Nah, itulah pendapat dari Abdullah bin Abbas ketika mengomentari wa ashiruhunna bil ma'ruf. Insya Allah kalau ini berlaku harmonis rumah tangga itu. Jangan hanya suami nuntut istrinya berhias, berwangi-wangi dan sudah tentu di rumah, tapi suaminya tidak berhias, ngelemprot aja suaminya. Gimana kira-kira Bu kalau suaminya ngemprot? Nah kan begitu. Nah jadi itu para hewan semuanya. Ya sudah, ini tadi soal berhias. Nanti sampai rumah pada berhias ya. Ya. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Masya Allahu kan wa ma lam yasha lam yakun, la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim, amma ba'd. Naibul Imam beserta staf yang dimuliakan oleh Allah, para rois beserta staf dari wilayah, alhamdulillah, dan para ikhwan akhwat yang dimuliakan oleh Allah. Suaranya Pak Legiran itu enggak berubah-berubah, malah makin bagus menurut saya. Sejak saya pertama datang kemari, kalau baca Quran mesti Pak Legiran. Apa tidak regenerasi Pak? Walaupun dah ompong tapi suaranya masih. Nah, alhamdulillah ya, tadi kita dibacakan surah yang paling pendek di dalam Al-Quran, yaitu surah apa tadi? Surah Al-Kautsar. Surah itu apa para ikhwan? Surah adalah kumpulan ayat. Itulah namanya surah. Ayat adalah bagian dari Quran yang dipisahkan dengan fasol. Nah, kumpulan dari ayat-ayat ini membentuk sebuah nama, namanya surat atau surah. Di dalam Al-Quran, dari surah ini dibagi ayat, dari ayat dibagi lafaz. Ayat itu adalah kumpulan dari beberapa lafaz, tapi ada satu ayat ya yang hanya terdiri dari satu lafaz. Ini ayat terpendek yang terdapat dalam surah Ar-Rahman, mudhammatan. Ini surah terpendek, ayat terpendek maksud kami. Nah, surah terpendek tadi surah Al-Kautsar. Sebetulnya ada temannya, karena kalau hitungan surah itu terdiri dari beberapa ayat. Ini para hewan mesti hafal. Nah, di samping surah Al-Kautsar, yang pendek lagi surah apa? Al-Asr. Wang ini lengganan saya sholat. Ya itu. Hewan-hewan kalau sholat kan yang dibaca surah Al-Baqarah. Kalau saya ini aja lengganan pendek ya ini. Nah, dua ini surah terpendek hanya
nih ketelitian para ulama, dihitung sama-sama 3 ayat, tetapi lafadznya lebih banyak surah Al-Asr. Surah Al-Asr, wal asri, sudah hafal belum? Coba baca bareng-bareng, wal asri. Udah hafal ya. Soal bener nanti, yang penting hafal dulu ya. Itu. Nah, surah Al-Asr 3 ayat, tapi kosakatanya itu terdiri dari 73 kosakata. Ini hitungan para ulama. Kalau nggak percaya hitung sendiri nanti, ya. Nah, kalau surah Al-Asr itu hanya surah Al-Kautsar itu hanya 43. Sama-sama 3 ayat. Surah Al-Asr kosakatanya 73. Surah Al-Kautsar kosakatanya 43. Jadi pendek mana? Pendek Al-Kautsar. Nah, ya. Jadi kita akan membahas surah yang terpendek. Tetapi penjelasannya bisa panjang. Mungkin kalau saya penjelaskan sampai agak mendetail, bisa 2-3 hari baru selesai. Ya, ini. Karena membahas Al-Kautsar sendiri, nah, itu bisa panjang. Belum asbabun nuzulnya, belum tentang tempat turunnya, Masya Allah. Nah, ada ulama mengatakan tempat turun surah ini, ada yang mengatakan di Mekah sebelum hijrah, ada yang mengatakan setelah hijrah, yaitu di Madinah. Jadi surah ini diturunkan 2 kali. Ini baru tempatnya. Latar belakang, kita belum membahas isinya atau temanya. Latar belakangnya kalau diceritakan bisa panjang. Cuman akan saya cerita agak pendek. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam punya anak. Berapa coba putra putrinya Rasulullah? Ini aja kan panjang sendiri kan? Lah, Rasul punya anak 6 atau 7. Yang 4 muslimat, yang 3 muslimin. Namanya siapa? Para ikhwan mungkin belum tahu semua. Ini kan nggak panjang nih menyebutkan nama putra Rasulullah dan putri Rasulullah. Nah, yang 4 tadi yang putri, ya. Siapa anaknya? Nah, paling terkenal Fatimah. Padahal dia paling ragil. Ragilnya, ragil apa ragil, Pak? Bungsu, ya ini. Jadi putri beliau Ummi Kulsum, Zainab, Ruqayyah, atau kalau dirutkan Zainab, Ruqayyah, Ummi Kulsum. Baru kemudian Fatimah. Tapi sebelum ini lahir putra beliau yang di Mekah. 2 menurut satu riwayat. Ada yang mengatakan 3, tapi saya ambil 2. 1 Qasim. Ini anak laki-laki pertama. Maka beliau sering disebut Abul Qasim. Nah, kemudian yang kedua Abdullah. Ada yang mengatakan Thohir. Jadi 3 yang laki-laki. Itu yang lahir di Madinah. Belum kalau saya uraikan Zainab ini suaminya siapa, kan jadi tambah panjang kan. Lah, Ruqayyah suaminya siapa, Ummi Kulsum suaminya siapa. Kalau Ali jelas, Fatimah suaminya apa? Ali. Tapi suami putri beliau yang 3 ini, saya yakin bukan meremehkan loh ya.
para hewan nggak tahu siapa namanya. Siapa tahu? Nggak tahu kan? Nah, itu. Nanti kalau saya sebutkan tambah panjang ya. Nah, kemudian yang dua yang tadi Qasim ya, Qasim ini anak pertama, tidak sampai dewasa meninggal. Tohir, ada yang mengatakan Abdullah, tidak sampai dewasa meninggal. Jadi putra beliau tidak ada yang sampai besar, sampai balik, enggak. Nah, yang sampai dewasa itu putrinya. Ini sampai dewasa dan bahkan sampai nikah semuanya. Tetapi ini cobaan Rasulullah. Yang tiga ini meninggal sebelum beliau. Jadi beliau ditinggal meninggal oleh anaknya. Ini udah 6. Coba bayangkan. Pak Yudus pernah ditinggal meninggal anak? Jangan ya. Itu. Saya ditinggal mati 1 anak saja. Sampai sekarang masih terbayang terus. Anak yang meninggal. Yang hamilnya di Muhajirun, lahirnya di Semarang, meninggal. Itu 1 saja. Aduh, sampai sekarang itu kalau saya ingat anak saya. Nah, Rasulullah 6, bayangkan. Kalau manusia biasa mungkin stres itu. Putri beliau Zainab meninggal di depan beliau. Kemudian Ruqayyah meninggal depan beliau. Kemudian Ummi Kulsum meninggal depan beliau. Tinggal 1 Zainab. Belum yang tadi, yang Qasim meninggal waktu kecil. Kemudian Tohir meninggal waktu kecil. Kemudian Abdullah meninggal waktu kecil. Nah, waktu di Madinah beliau kemudian nikah. Menurut satu riwayat tidak sampai nikah, tapi itu merupakan budak. Tapi saya ambil riwayat yang nikah aja, dengan seorang wanita dari Mesir, yang itu asalnya hadiah. Jadi zaman dulu itu ibu-ibu wanita dibuat hadiah. Jadi kalau ngirim hadiah, kalau sekarang kan paling kado ya, atau jam atau apa ya, parcel kan. Dulu parcel isinya gadis, Pak. Loh ya itu. Nah, Rasul mendapatkan 2 hadiah, putri atau wanita Mesir. Kira-kira cantik nggak? Nggak usah kira-kira, pasti cantik. Loh ya ini. Pernah lihat Cleopatra? Gambarnya aja. Nah, itulah wanita Mesir macam itu. Nah, yang pertama Sirin. Sirin bukan bintang film, Sirin bukan. Jadi, yang kedua tadi Maryam. Ini masih satu saudara. Sebagai tanda kebahagiaan mau kukis, mau kukis, ada yang mengatakan mau kakos, Raja Mesir ketika menerima surat dari yang dibawa oleh salah seorang sahabat, dia bahagia sekali menurut cerita. Ini belum sampai surah Al-Kautsar nih ya, ceritanya panjang kan? Sampai jam berapa Pak Naif? Ini kepengen ini. Terserah saya. Payah kalau terserah saya. Saya tanya Amir Majelis aja lah. Sampai jam berapa? Terserah saya juga. Nggak, kalau saya ukurannya asal makanan habis selesai. Ya udah. Nah, itu dikirim saking senengnya tadi Sirin. Kemudian Maria plus dokter. Lah, hebat kan, ngirim tiga barang hidup. Menurut satu riwayat, begitu dokter sampai di Madinah, ini satu riwayat, itu memang oleh rajanya Muqawqis disuruh, kamu jadi dokter pribadinya Muhammad ya. Belum Islam dia. Ya itu. Nah, memang tujuannya gitu. Nah, kamu saya yang dua-duanya ini sebetulnya memang sangat senang juga rajanya itu pada 2 orang ini kan cantik. Kamu saya hadiahkan kepada Muhammad. Udah mau diapakan saja kamu ikut, ya manut lah begitu. Nah, cerita dokternya ini setelah sampai di Madinah nganggur dia. Dokternya nganggur. Kenapa? Rasul tidak pernah sakit. Padahal dulu di Mesir
Rajanya itu raja biasanya pembesar lebih sering sakit apa lebih sering sehat? Minimalnya sering sakit kan? Karena pejabat-pejabat itu kan, apalagi ketangkap KPK udah penyakitnya keluar semua kan? Nah Rasulullah nggak pernah sakit, sehingga dokternya heran. Ini kenapa ini Muhammad ini nggak pernah sakit? Maka kemudian tanya dokternya itu kepada para sahabat. Rasulullah itu dokter tanya, kenapa sih Rasul nggak pernah sakit? Sampaikan kepada beliau. Oh, rahasianya mudah, ini rahasianya. Nahnu qaumun, begitu dalam sebuah riwayat. La na'kula hatta najua. Wa idza akalna la nasba. Kami ini kaum, kami tidak makan sebelum lapar. Dan kalau makan tidak pernah kenyang. Ini sumber kesehatannya. Percaya nggak Bapak-bapak Ibu-ibu? Kalau mau sehat, nah ya, jangan makan sebelum lapar. Dan kalau makan jangan sampai kenyang. Nih maksudnya kewareken ya gitu. Bukan kenyang biasa nggak, tapi sampai kekenyangan lah ya. Kalau kenyang sih wajar. Nih kekenyangan itu yang ternyata memang betul. Sumber penyakit adalah ma'idah. Sumber penyakit adalah pencernaan. Kalau pencernaan sehat, insya Allah sehat. Mas sumber daripada kesehatan adalah tadi soal apa? Makan. Oh itu toh. Ini rahasianya. Nah kemudian yang dokter tadi kan, dokternya nganggur. Terus tadi hadiahnya apa? Gadis kan? Dua kan? Tapi Rasul nggak serakah. Ya, diambil satu si Maryam, dinikah menurut satu riwayat, si Sirin dinikahkan dengan salah seorang sahabat. Wah senengnya kayak apa tuh? Ya itu. Nah, jadi yang Maryam tadi dinikah oleh beliau. Itu sudah umur 60 tahunan beliau nikah dengan si siapa tadi? Maria. Nah, dengan izin Allah Maryam hamil. Rasul memang berdoa pada Allah supaya diberi keturunan laki-laki untuk melanjutkan nasab beliau. Karena yang laki-laki anaknya yang 2 atau 3 tadi meninggal. Wajar nggak begitu Pak Ambali? Ya kan itu. Mudah-mudahan anak yang terakhir ini kan sudah umur 60 tahunan, rasanya kan punya anak lagi kan rasanya ya sulit ya. Nah, mudah-mudahan laki-laki ini anak. Betul. Alhamdulillah. Maryam atau Maria, bahasa Ibraninya Maria, bahasa Arabnya Maryam. Maryam sebetulnya bahasa Ibrani juga, cuman mu'arab jadi bahasa Arab. Arti aslinya Maryam itu abidah, perempuan ahli ibadah. Yaitu ini abidah, bahasa Ibraninya Maryam. Ya itu. Nah, lahirlah laki-laki. Wah senengnya Rasulullah bukan main. Maka kemudian beliau namai anaknya ini dengan Ibrahim, mengambil nama dari kakeknya atau keturunan beliau. Nah bahagia sekali beliau punya anak Ibrahim tadi. Nah beliau berharap betul dari Ibrahim ini akan lahir, akan terus hidup dan lahir keturunan beliau, karena sudah tidak punya keturunan laki-laki. Ketika Ibrahim umur belum balik juga, ada yang mengatakan 2 tahun, ada 2 tahun, sakit keras, mulai beliau khawatir. Beliau walaupun nabi kan nggak ngerti ajal, dan waduh, jangan-jangan ini anak ini bahasa Jawanya nyusul kakak-kakaknya. Maksudnya apa nyusul kakaknya? Meninggal. Terketir betul beliau. Maka beliau berharap, berdoa, ya Allah, sembuhkanlah anak saya. Jangan kau ambil anak ini sebagai pelanjut keturunan saya. Itu doa beliau. Tapi tidak semua doa, walaupun Nabi yang berdoa,
belum tentu dikabulkan di dunia ya. Kalau di akhirat sih jelas nggak ada. Nah, akhirnya sakitnya tambah parah. Nah, ketika sudah parah, beliau rasanya tidak rela kalau Ibrahim itu meninggal. Dipangku oleh beliau sedang di taklim gini nih, menurut satu riwayat. Nah, dengan harapan, nah kalau meninggal kan biasanya tempat yang sepi. Ini kan tinggal tempat ramai gitu kan, rasanya ya itu tidak biasa lah. Maka diajak. Nah, ternyata memang Allah menghendaki lain. Akhirnya Ibrahim dipanggil juga oleh Allah. Rasul belum pernah nangis ketika meninggal keluarganya, kecuali Ibrahim. Ketika tarikan napas terakhir nazar, jebol pertahanan air mata beliau, nangis beliau. Loh, itu. Nah, para sahabat komentar, nah, namanya orang Badui belakasutaan, begini. Udah tahu Rasul nangis, malah loh, Rasul kok nangis sih? Katanya nggak boleh nangis, kan gitu. Untung ada pertanyaan itu tadi. Katanya kalau ada orang meninggal nggak boleh nangis, kok Rasul nangis? Rasul nyatakan, yang saya larang bukan nangis. Kamu nggak paham nih. Yang saya larang itu meratap. Meratap bahasa Arabnya apa? Niyahah. Yang saya larang niyahah. Adapun nangis itu tanda kecintaan seseorang kepada makhluk yang lain. Jadi mau nangis silakan, diperbolehkan. Yang tidak boleh apa tadi? Meratap. Meratap itu cirinya menurut para ulama, nangis sambil ngomel, tidak menerima takdir, itu namanya niyaha. Kalau sering dulu itu saya di Jawa, kalau suaminya meninggal, istrinya meratap gini, ala panitulis, aku melu sopo gitu. Nggak pada paham yang bukan Jawa. Nah, paham nggak Bu? Apa coba? Ya panitulis apa maksudnya? Bapak tahu Bang Jawa. Sambil kadang-kadang gulung-gulung, gulung komeng. Oh, ya itu. Nah, ini yang nggak boleh. Jadi meratap tuh biasanya begitu. Dia nangis dibarengi dengan ngomel dan kemudian bergulung-gulung. Kalau orang Arab jahiliyah biasanya ambil pasir di sawur-sawur ke apa bahasa Jawa Indonesianya apa Yulis nggak tahu orang Aceh kalau siram kan air tabur-taburkanlah di sini. Nah itulah itu yang nggak boleh. Kalau nangis boleh. Untung ada sahabat yang tanya tadi. Kalau nggak tanya kan kita nggak bisa membedakan mana antara niyahah, mana antara apa? Nangis. Nah, jadi nangis nggak apa-apa. Jangan wah saya tabah, istri saya meninggal, ketawa malah. Ya, piye? Kawin lagi. Wah, piye? Nah, ya, jadi itu. Rasul nangis. Ya, itu. Ketika Ibrahim meninggal, terjadi gerhana matahari, sudah tentu. Nah, melihat Rasul sedih, terjadi gerhana, para sahabat komentar, ternyata yang sedih bukan hanya Rasulullah, matahari juga ikut apa? Sedih. Nah, Rasul tambah sedih, menunjukkan apa? Kalau akidah para sahabat belum benar. Nah, maka ketika beliau mendengar, ya diberitahu Rasulullah, para sahabat pada komentar apa? Matahari gerhana karena Ibrahim meninggal. Aduh, apalagi ini. Gitu. Maka beliau bilang ke Bilal, kumpulkan semua mereka. Ini akidahnya nggak benar, kurang lebih begitu. Nih supaya lebih jelas. Kumpulkan semua mereka. Kumpulkan. Itulah kemudian sebagai awal ada namanya syariat sholat gerhana. Kumpulkan. Sampai masjid, Rasul kemudian menyatakan,
Inna syamsa wal qamara ayatani min ayatillah. Ingat, matahari, bulan itu dua dari tanda-tanda kekuasaan Allah. Dia gerhana bukan karena hidupnya seseorang, juga bukan karena matinya seseorang, bukan karena Ibrahim meninggal terus tidak. Oleh karena itu kalau terjadi gerhana, maka sholatlah, banyaklah berzikir dan sebagainya. Nah ini, jadi matahari gerhana, tapi kemudian dinetralisir oleh Rasulullah. Ini gerhana bukan karena meninggalnya siapa tadi? Ibrahim. Tapi kesedihan itu tidak bisa dihapus sehari dua hari. Lama kesedihan Rasulullah, sehingga sahabat juga dalam hari-hari meninggalnya Ibrahim itu ikut sedih. Jadi mereka berdoa, ya Allah, gimana cara menghibur Rasulullah. Tuh, memang betul tuh kalau misalnya sekarang tuh pukulan mental yang cukup mendalam. Ditambah lagi kematian Ibrahim ini didengar oleh orang-orang Mekah. Lah, ketika orang Mekah mendengar Ibrahim ini meninggal, kira-kira musuhnya di sana senang apa ikut sedih? Senang. Didengar orang Mekah pesta pora. Mereka senang-senang karena meninggalnya Ibrahim. Mereka bilang, udah, sekarang nggak usah diperhatikan Muhammad. Nggak ada yang melanjutkan. Kalau dia mati, dakwahnya ikut mati. Nah gitu. Tambah sedih Rasulullah. Udah sedih meninggal anaknya. Sedih tadi akidah para sahabat yang dianggap masih kurang pas. Nah, itu wajar karena memang baru Islam kan. Ditambah lagi ini, tambah sedih beberapa hari. Nah, satu saat beliau berkumpul dengan para sahabat ini, masih dalam suasana duka beberapa hari. Nah, tiba-tiba Rasul lah agak ngantuk dikit-dikit, bukan ngantuk banyak ya. Para hewan nggak ada ngantuk banyak ya. Nah, ifaatan bahasa Arabnya itu. Tiba-tiba gini bangun, ketawa. Rasul ketawa, para sahabat ikut ketawa. Loh, kamu ketawa kenapa? Nah, ya Rasul ketawa, jangan kena itu. Itulah para sahabat. Nah, jadi Allah wa Rasulullah. Nah, karena Rasul ketawa, kami ketawa. Kamu tahu nggak kenapa saya ketawa? Nggak tahu. Nggak tahu, ikut-ikutan ketawa. Jadi, nah ini nih asbab nuzulnya surah yang dibaca Palegiran tadi. Ini kalau ini diperpendek ya, kalau dipanjangkan bisa panjang lagi. Ya itu ini. Nah, kemudian Rasul menyatakan begini, saya baru saja mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Dengar ya, kamu dengarkan. Mau saya bacakan. Apa? Coba wahyunya. Ya Rasul yang tahulah. Nah, ini dengarkan. Kemudian beliau membaca surah Al-Kautsar tadi. Itulah latar belakang turunnya surah Al-Kautsar. Hafal nggak nih? Hafal nggak Al-Kautsar? Hafal nggak? Ibu-ibu hafal nggak? Hafal. Coba bareng baca bareng-bareng. Daud. Memang sengaja saya simak, ternyata hampir semuanya hafal, tapi ada yang belum hafal. Belum hafal maksudnya bacaannya aja yang belum hafal. Dalam surah Al-Kautsar ini ada dua jebakan. Pertama, orang sering baca fasholli li rabbika
Kan gitu ya Pak Budi ya. Salah bener nih. Salah bener Pak Budi. Fasholli li rabbika. Nah, wanhar. Nah, ada yang gitu. Panjang. Ini sebetulnya panjang apa pendek? Pendek. Nah, inna syani'aka huwal abtar gitu. Nah, berarti sekarang diulang lagi ya. Tadi belum sah. Nah, ikuti saya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar. Ya. Fasholli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Nah ya, itu namanya tarkik. Ya, para hewan sudah punya sanad sekarang baca Qur'annya. Cuman Al-Kautsar doang. Nah ya, karena insya Allah dari beberapa hewan di jamaah ini yang punya sanad saya, ya, sampai ke Abu Bakar ujungnya sampai pada Rasulullah. Nah sekarang para hewan sudah punya sanad. Cuman Al-Kautsar aja sanadnya ya. Nah, jadi itu para hewan semuanya. Nah itu tadi Rasul mengatakan, saya baru saja mendapatkan wahyu dari Allah, dibacakan surah tadi secara lengkap. Nah surah tadi temanya memang beberapa, tetapi sebenarnya mengatakan intinya adalah tasliyah. Apa coba tasliyah? Hiburan, menghibur Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam karena meninggalnya siapa tadi? Ibrahim. Jadi ibu-ibu, bapak-bapak, kalau ingin cari hiburan nonton sinetron, enggak ya? Ya kalau cari hiburan apa? Baca Quran. Lah ya. Ada teman saya kalau cari hiburan mancing sampai mati di laut. Ada macam-macam ya. Ada lagi nyari hiburan nonton dangdut. Nah, ada sih kalau kita ingin hiburan baca apa? Insya Allah terhibur. Rasul tadi dihibur oleh Allah. Memang surah tadi suasananya adalah suasana menghibur Rasulullah. Rasul diingatkan oleh Allah, inna a'tainakal kautsar. Sungguh saya telah memberikan kepada kamu Al-Kautsar. Artinya banyak, tapi saya ambil satu. Nikmat yang banyak. Bukan hanya kathir, Kautsar. Nikmat yang telah saya berikan kepada kamu itu banyak sekali. Karena tadi Rasul yang dipikir yang sedih. Lah, biasanya kan gitu. Misalnya, ya, legiran contoh aja ya, sakit, legiran sakit ya, lah 2 bulan mikir, kok nggak sembuh-sembuh? Berapa bulan Pak legiran sakit? Sudah 2 bulan, loh ya itu nih. Padahal sehatnya 50 tahun nggak dihitung. Loh, biasanya orang begitu. Tapi kalau palegiran enggak, ini contoh aja ya, itu contoh. Loh, orang biasanya yang dipikir tuh yang jelek-jeleknya. Maka Rasulullah mengingatkan, kurang begini, dibanding meninggalnya anakmu, nikmat yang saya berikan kepada kamu banyak mana, loh kan gitu. Jadi ini pertama untuk pelajaran kita semuanya. Kalau kita mendapatkan musibah, jangan hanya dipikir musibahnya, imbangi dengan nikmat.
Kadang-kadang nikmatnya nggak kepikir. Ya kan, nyuruh anak misalnya 2 kali, 3 kali nggak mau. Bapaknya bilang, kamu itu loh, ibunya bilang, kowe itu loh, nek dikongkon ra tau gelem. Padahal ra gelemnya ping 3. Loh, ya kan? Ya enggak kan gitu jawabnya, enggak lah. 10 kali disuruh mau terus. 3 kali nggak mau neng, kata ibunya, ora tau gelem. Padahal ra gelemnya ping 3. Loh, ini kadang-kadang gitu. Ditambah-tambah lagi ya itu. Lah itu. Punya anak, ya itu. Nah, misalnya punya 5 anak, 3 misalnya mohon maaf bermasalah. Dia nakal kabeh. Wong sing nakal mung 2. Lah, yang 3 tidak. Manusia kadang begitu. Nah, Allah ingatkan, jangan pikir yang sedikit, pikir yang banyak. Loh, kehilangan uang, ya misalnya gitu. Jangan pikir yang hilang, tapi kita seringnya mikir yang hilang. Sementara yang masih nggak dipikir. Banyak mana coba yang masih dengan yang hilang? Saya yakin banyak yang masih. Lah, tapi ini 2 miliar Om. Nah, 2 miliar dihitung, mau tanya, motomu tak tuku piro itu 2 miliar. Mata kita ini luar dihargai. Berapa kira-kira Bu mata kita ini harganya? Boleh saya beri 2 miliar. Itu baru mata. Dah diturunkan untu apa? Gigi. Boleh nggak untunya saya beli 5 miliar? Tak cabut gitu. Ini kadang-kadang manusia begitu. Ya, ingat yang diingat yang susah. Tadi saya memberi motivasi para asatid. Memang Al-Fatah ini banyak kekurangan. Tapi kalau kamu pikir kurangannya doang pusing. Al-Fatah ini ada kelebihannya enggak? Ada. Ya udah diimbangi. Nah, minimalnya kalau saya ini enggak ada keluhan macam-macam, kitab umur Al-Fatah ini sudah 26 tahun. Kalau tidak punya kelebihan, saya yakin tidak ada yang namanya Al-Fatah. Buktinya bertahan berapa tadi? Ada kelebihannya nggak Pak Budi? Ya ini dipikir juga. Jangan kekurangannya toh aja. Kita ini sering menilai orang dari kekurangannya. Nah, melihat istri itu kekurangan, naik turu ngorok. Nah, pikir yang baik-baik. Itu mesti ngorok, ngerti tak ngorok? Ngorok apa Bu? Dengkur. Nah, bunyi tadi. Padahal itu ya hidungnya mancung, ya itu ini kulitnya kuning langsat, rambutnya berumbak. Ini dipikir yang dipikir turu ngorok. Nah, iya kali nggak bisa bersyukur lah kalau begitu. Nah, jadi ini saya pernah kehilangan uang beberapa kali. Ya ini dengan istri juga pernah. Awal saya nikah baru punya anak beberapa. Ini mau Ramadan nih, Mama ingat mungkin ya itu. Nah, biasanya kali Semarang itu kan ada namanya Dukderan. Dukderan itu menyambut datangnya Ramadan. Itu rame-rame ada di sana. Nah, saya bawa anak-anak masih kecil-kecil. Nah, bawang kalau nggak kerja itu 360 saya masih ingat. Nah, habis makan dilihat hilang 300.000. Loh, ya ini. Lah, saya kan jadi, Mama jadi, waduh gimana nih? Saya bilang, pikir anakmu berapa harganya? Yo, bro, anak harganya bro, boleh nggak 3 miliar? Nah itu, suamimu harganya berapa? Lah, emang dijual ya? Dan nggak ada yang mau Bu kalau dijual lah ya itu. Lah, jadi ini terhibur juga ya. Untung yang hilang cuma 300. Coba kalau anak saya hilang, lah. Jadi pikir aja yang masih lah. Ini ina tahu nakal semacam itu. Lagi pernah saya kehilangan uang. Biasanya waktu kritis ya ini. Nah, karena memang ya orang pas-pasan ya hidupnya. Hidup saya pas-pasan alhamdulillah. Pas ada, pas perlu itu ada alhamdulillah kan. Pas-pasan. Habis terima bicara, saya belum pulang ke rumah.
Pak ke kampus, waktu S2. Saya sholat duha, kan minta rezeki. Begitu selesai sholat duha, tas saya tak buka, hilang uang saya. Lo sholat duha tidak dapat rezeki, malah rezekinya hilang. Kan gitu. Waduh, ini gimana nih? Sebulan ada pikir nggak makan, karena bicara sebulan tak bawa. Tapi kan ada doanya, ini jangan lupa Pak Rewan. Kalau kena musibah kan Allahumma jurni fi musibati wa akhlulwi. Udah itu aja saya berdoa. Betul, nggak lama kemudian ya diganti oleh Allah dan seterusnya. Bahkan lebih dari itu. Ya. Nah, jadi Allah mengingatkan pada kita, inna a'tainakal kautsar. Ingatlah yang banyak. Jangan ingat yang apa? Sedikit, agar kita bisa bersyukur. Nah, ini ada peristiwa biasanya diceritakan para ulama begini. Ada seorang majusi. Nah, hidupnya berada di tengah-tengah umat Islam, orang Iran. Ya. Nah, satu saat kerampokan rumahnya, habis hartanya. Nah, tangga sekitar tahu kalau dia kemalingan, kerampokan, datang ke rumahnya. Dikiranya orang sedih, enggak, tenang dia. Sampai-sampai ada yang, loh katanya kamu kerampokan, betul. Nah, ya itu. Katanya habis-habisan. Siapa bilang habis-habisan? Enggak bisa. Itu kan harta kamu habis. Enggak. Rumah saya masih. Kira-kira ada nggak rampok gondol rumah? Itu dia pikir gitu. Rumah saya masih kok. Loh. Apa? Nah, nggak ada itu kan? Nah, tapi gitu. Ya tadi kan rumah gue. Terus istri saya masih. Loh itu. Terus lagi. Nah, anak masih. Siapa bilang habis-habisan? Nah, itu dia jawab gitu. Orang majusi aja bisa ngomong begitu. Lah, apalagi kita orang Islam harus makan tuh. Kamu kok bisa tenang? Iya, karena saya nanti kalau saya tenang sabar masuk surga saya. Oh, nggak bisa kamu masuk surga apa? Wong kamu nyembah api kok. Lo justru kamu yang masuk neraka, kata orang begitu. Saya nggak mungkin masuk neraka. Lo kenapa? Saya nyembah api, maksudnya biar nanti saya tidak dibakar. Loh. Coba patah-patahan gitu kira-kira gimana? Mau jawab gimana Pak Budi? Saya jawab wis ceplakep. Nah, untung yang dibantah tadi ulama. Gini, udah gini aja. Memang betul saya tidak menyembah api. Yang kata kamu nanti di akhirat akan dibakar. Sekarang kita praktekkan. Ambil lilin, gitu. Ambil lilin. Nah, nyalakan. Udah nyala. Sekarang gini. Kamu kan biasa nyembah ini kan? Ya betul. Nah, tanganmu kamu taruh di atas lilin. Ya panas. Lah gitu aja panas kok. Lah, apalagi nanti di akhirat. Nah, makanya saya tidak mau nyembah api karena biar saya tidak di. Nah, kalah dia sekarang ceplakep nggak bisa jawab. Nah, jadi maksudnya tadi ingat yang banyak karena memang nikmat. Nah, dengan nikmat tidak loh ini. Nikmat itu adalah nikmat itu siksaan, ketidakenakan. Lebih banyak mana kira-kira? Lebih banyak nikmat atau lebih banyak nikmat? Jelas lebih banyak nikmat. Neng kita ini kadang-kadang nggak merasa. Ya kayak contoh Pak Legiran tadi, contoh Pak, jangan tersinggung Pak. Nah, sakit 2 bulan nggak sembuh-sembuh, sehatnya 50 tahun. Nah, aja macam itu. Nah, itulah Al-Kautsar. Rasul juga begitu. Kembali tadi, coba kamu pikir kalau begitu. Nikmat yang saya berikan kepada kamu. Sekarang pilih, anakmu hidup semuanya. Tapi satu saja, misalnya kamu tidak saya jadikan nabi, milih mana? Loh, sudah tentu milih jadi nabi kan gitu. Karena ini jelas kebahagiaan akhirat, jelas dunia akhirat. Masih banyak lagi nikmat yang saya berikan kepada kamu. Coba namamu, coba. Loh, dibanding dengan manusia lain, mana ada
disebut semua nikmat. Orang yang setiap hari namanya disebut selain namamu, nggak ada. Kita nyebut Nabi Ibrahim ini karena tahiyat kan ikut. Tapi lebih sering kita sebut Rasulullah. Minimalnya di apa? Azan kan? Azan kalau tidak nyebut nama Rasulullah sah nggak azannya? Nggak bisa, nggak sah. Loh, asyhadu alla ilaha illallah hayya 'alas shalah batal. Nah, karena tidak menyebut wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Qomat juga begitu. Nikmat-nikmat yang banyak ini, Kak. Dan banyak sekali nikmat yang saya berikan kepada kamu yang tidak saya berikan kepada nabi-nabi yang lain. Umatmu nanti menjadi umat yang paling banyak dibanding nabi yang lain. Bahkan yang katakan Al-Kausar ini telaga nanti di akhirat yang tidak diberikan kepada nabi yang lain selain Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah ya, jadi itulah para ikhwan semuanya, ayat yang pertama ini sudah mau selesai, tinggal seperempat jam. Ya ini, inna a'toinakal kausar. Jadi ingatlah akan nikmat Allah yang banyak. Nah sekarang Allah memberi petunjuk bagaimana nih cara menyambut nikmat yang banyak ini, bagaimana caranya. Allah menyebutkan dua, fasolli li rabbika wanhar. Lah itu dua ini caranya. Diberi nikmat begitu banyak, Allah hanya merintahkan kita dua saja. Pertama sholat, yang kedua wanhar, berkorban. Ini. Jadi kita sholat itu mari kita hayati, bukan sekedar kewajiban. Kalau kita melakukan sesuatu karena kewajiban, ini bisa jadi berat. Tetapi adalah bagian daripada bersyukur kepada Allah. Ya Allah, Engkau telah berikan nikmat yang begini banyak, maka saya syukuri nikmatmu dengan apa tadi? Sholat. Loh. Jadi kalau ada orang sholat kok berat, ini berarti belum menghayati. Dipikirlah para ikhwan semuanya, berapa nikmat yang diberikan Allah. Sholat biasanya kan hubungannya dengan waktu. Kita sholat 5 kali sehari. Jangan sampai dibalik ya. Nah, 5 hari sekali. Lu ada lu itu dong. Nah, ya ini kebolak-balik nggak karuan. 5 hari sekali. Ini sehari 5 kali. Coba dihitung. 5 kali sholat. Nah, Pak saking lamanya coba. Namanya? Pak Bambang lah, sampai lupa. Ya ini. Kira-kira ini Pak Bambang ya ini. Kita ibu-ibu juga sholat sehari yang 5 kali tadi kalau dikumpulkan berapa jam? Sampai sejam. Nah, tidak sampai sejam. Setuju nggak kira-kira? Loh, tidak sampai sejam loh. Jadi yang 24 jam tadi dikurangi tidak sampai sejam, tidak 1 jam. Lah itu saja kok nggak mau, itu bangetan. Lah, cobalah sekarang kita hitung ya, ibu-ibu coba hitung. Sholat subuh berapa menit? 6 menit. 6 menit ya. Nah, ya. Sholat duhur berapa menit? 6 menit. Prolas, kan 12. Terus sholat maghrib. 6 menit. Saya kira nggak ada 6 menit lah, telung rakaat kok. Ya ini. Nah, 5 menit kan rata-rata ya. 5 menit aja rasanya lama bener. Kalau sholat itu gitu ya, perasaan saya sih. Tapi kalau saya nonton sinetron sejam sebentar. Nah, saya tapi bukan ibu-ibu ya itu. Nggak usah tersinggung. Nah, ya itu. Lah. Nah, itu sholat. Saya sering alah, imam kalau ngimami kelamaan, lebih lama ini berapa? Wong kalau saya hitung, itu yang agak lama saya itu sholat subuh hari Jumat besok pagi. Karena memang sunahnya kan surah sajdah. Ya itu ini. Kemudian surah Al-Insan.
nggak ada Pak 20 menit. Tapi kalau bahkan mam kalau sholat jangan lama-lama. Lah wong piye lah terus kalau 20 menit aja dianggap lama, lah terus njaluk pirang menit. Nah, kan kita sudah ahli. Aja pinter sholat itu cepat. Nah, pinter sholat cepat. Emang nyupir apa? Nah, jadi kalau gitu. Jadi tadi misalnya ya 6 subuh. Subuh 6 apa 5? Aduh, sekarang dihitung maksimal ya. Nah, 10 menit lah, 20 menit. Ya itu. Terus duhur 6 menit. 6 menit. Nek 20 ra ono sing makmum. 6 menit ya 26. Terus nanti asar 6 menit. Berarti berapa? 32. Nah, asar maghrib 5 menit. nggak ada sejam ternyata. Loh, 24 jam dikurang sejam aja nggak ada. Lah kok malas? Lah ini bagaimana? Ini baru dari aspek waktu. Emang kalau orang sholat terus rugi? Kira-kira gimana Pak Yurilis? Kalau orang sholat rugi nggak? Ini kan Pak Yurilis kan jaga toko, kan misalnya gitu. Tak tinggal sholat terus apa namanya yang mau beli nggak jadi? Kira-kira gitu nggak Pak? Enggak kan? Loh. Gantian. Apa? Gantian. Iya, itu tadi artinya kan nggak merugikan. Karena pernah itu, nih adik saya nih mau kerja pada tokek Cina, ya itu ini. Tanya, kamu sholat nggak? Ya sholat lah Pak. Lu yang kamu buat sholat itu kalau untuk ngeladeni lah, melayani pembeli, wis ping piro lah itu dihitung begitunya, akhirnya dia nggak diterima gara-gara sholat. Nah, padahal kan yang pembeli yang nentukan Allah. Kadang-kadang kita, pas duhur, pas rame, ya kan itu, akhirnya nggak sholat. Nah ini bukan Pak Julius nih ya. Nah, jangan tersinggung Pak, ini orang sono jauh. Ya itu. Nah, ternyata nggak merugikan kok. Kadang-kadang kita gitu, waduh, sholat. Azan malah disalahin. Azan lagi. Itu ya. Nah, rangkaiannya loh tadi betul rangkaiannya ayo 20 menit lah dengan zikir macam-macam. Padahal zikir kan memang tidak harus ya, di jalannya bisa. Ini cuman diminta oleh Allah sholat yang kalau dilihat dari aspek waktu sama sekali tidak merugikan. Nah, padahal kalau kita hitung waktu kita 24 jam yang kita gunakan untuk selain ibadah biasanya lebih lama. Hitung aja tidur ini paling lama berapa jam kan gitu. Nah, mandi berapa jam, berapa menit. Apalagi kalau sudah tua seperti saya ini di kamar mandi lama buang airnya. Loh kan itu. Waktu-waktu yang lain hanya untuk kok nggak bisa. Kan kebangetan. Nah, oleh karena itu mari mensyukuri nikmat Allah, salat fasolli li rabbika, salat untuk Allah. Dari itu saya harapkan betul perhatikan ini salat ya, jangan sampai ada karena satu dan lain hal kemudian dikalahkan. Karena barometer orang kan salat, kata Umar. Kalau salatnya baik, yang lain baik. Kalau sholatnya tidak baik, yang lain tidak baik. Loh, tapi ada tuh orang sholat kok korupsi. Ah gini tuh, gimana jawabnya? Berarti sholatnya nggak baik gitu? Oh nggak begitu, itu nyalakan sholat. Lah, Rasul pernah ditanya, tapi jawabnya karena Rasulullah jawabnya pas. Ya Rasulullah, ada orang ini gini. Oh kalau malam sholat, neng kalau siang itu ngutil, ngerti ngutil? Nyopet. Nah, ya itu. Aduh, itu sholatnya nggak percuma sholat kan gitu. Rasul jawabnya nggak begitu. Nah, kalau sholatnya bener dia nggak akan nyopet. Lah gitu jawabnya. Jangan percuma sholat, tapi apa? Wis rasa sholat sisan. Loh ya nggak begitu. Rasul jawabnya pas. Kalau sholatnya bener dia tidak akan nyopet. Loh, berarti tadi sholatnya apa? Ya benar. Nah,
Orang koruptor itu rata-rata sholat loh. Ya di Muslim saya beberapa kali karena sering dulu ke ketahanan KPK sering ke suka miskin, padahal orangnya kan maunya suka kaya tapi jadi suka miskin. Berapa kali tuh teman-teman siapa di Tanzan itu rata-rata Muslim. Nah, ya sholat juga, aja lihat jidatnya hitam, maka jidat hitam nggak jadi jaminan ya itu. Nah jaminan ya itu. Nah itu sholat, tapi ya itu korupsi loh piye. Nah ini jelas sholatnya nggak benar, maka dia apa? Mencuri, dia korupsi. Padahal kan dia ngatakan inna sholati wa nusuki kan gitu. Allahumma ba'id baini dan seterusnya. Jadi kalau sholatnya benar dia tidak akan terjerumus pada kemaksiatan. Karena apa? Inna sholata tanha anil fahsyai wal munkar. Satu ya. Yang kedua wanhar. Nah, wanhar itu diartikan apa tadi Pak? Berkorban. Padahal aslinya bukan itu. Naharo itu arti aslinya leher. Lah, kalau kurban udhiyah itu kurban. Nah, kenapa kemudian diartikan kurban? Salah apa benar? Benar loh, jangan nyalahkan orang. Karena kalau orang kurban itu kan yang dipotong leher kan? Loh gitu, jangan salahin. Ini Quran terjemah salah loh gitu enggak? Ya insya Allah benar. Itu diterjemahkan maksudnya apa? Tidak hanya kurban dalam arti menyembelih tadi. Artinya apa? Kurbankan kehidupan kamu. Nah ini puncaknya. Karena apa? Kurban hewan itu hanya sebagai satu isyarat untuk mengorbankan apa yang kita cintai. Karena memang asalnya ini adalah Nabi Ibrahim alaihissalam mengorbankan siapa? Ismail, putra yang sudah ditunggu-tunggu berpuluh-puluh tahun, bukan hanya belasan tahun. Beliau berdoa terus supaya diberi putra, diberi anak sampai umur hampir katakan ada yang mengatakan 100 tahun, belum juga diberi anak. Tapi beliau tidak pernah putus asa, doa terus. Akhirnya ketika beliau sudah sangat tua, istrinya juga sudah tua, istri beliau yang dari Mesir juga, ya di dua ya. Tapi ini yang dari Arab yaitu Hajar dari Mesir maksud kami ya. Istri beliau kan yang dari Mesir ini Hajar yang kemudian melahirkan Ismail. Begitu lahir, beliau juga senang betul seperti Rasulullah tadi. Alhamdulillah punya anak laki-laki. Tidak lama oleh Allah disuruh diapakan? Sembelih. Coba bayangkan. Kalau saya klenger dah. Ya ini ngerti klenger. Bahasa Jogja klenger ya itu. Nah itu. Maka pertama kali beliau mendapatkan wahyu tidak percaya dalam arti mungkin harus tidak mau melaksanakan lah. Karena anak ini memang Masya Allah menjadi buah hati beliau. Dan beliau berpikir setelah ini tidak mungkin punya anak, kan udah tua kan. Nah terus nih kalau tak sembelih njur engko piye? Ngerti nggak maksudnya? Ya itu. Nah ya, tapi karena memang perintah Allah sampai beliau tuh belum dilaksanakan. Mungkin kalau bahasa sekarang ngeles lah. Ya itu. Tidak langsung dilaksanakan. Tapi kemudian mimpi lagi. Loh kok sama mimpinya? Dah gitu belum dilaksanakan. Mimpi lagi yang ketiga. Kalau ini berarti udah bukan mimpi yang dari mana, tapi ini jelas wahyu Allah Subhanahu wa taala. Lah itu. Maka ditanya anaknya Ismail, "Ya bunayya inni ara fil manami anni adbahuka fangzur madza taro." Ismail anakku, saya mimpi menyembelih kamu. Sekarang terserah kamu. Kurang gitu.
kamu mau disembelih atau tidak. Coba bayangkan kalau anak sekarang, ini bapak idan apa piye kan? Loh, itu. Tetapi ma'al matu mar satajiduni insyaallah minasabirin. Wahai bapakku, laksanakan apa yang diperintahkan. Saya sanggup menerimanya. Masya Allah. Kenapa bisa begini? Ya karena memang bapaknya baik, ibunya baik. Hajar tadi kan? Loh, kan ibunya juga pernah kan? Waktu di Mekah mau ditinggal oleh Nabi Ibrahim. Nah, sudah di Mekah belum ada orang saat itu. Allah perintahkan Ibrahim, kau balik lagi ke Palestina. Ini pernah saya ceritakan kan di rumah Pak Yuril. Bolak-balik itu Nabi Ibrahim. Ibunya kan mau ditinggal juga. Ini Hajar, saya dapat perintah lagi untuk ninggalkan kamu di sini. Di sebagaimana kamar dalam surah Ibrahim, Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in inda baitikal muqaddas dan seterusnya. Apa coba? Sama kasusnya hampir seperti waktu beliau akan bicara dengan anaknya. Itu pun berat. Dalam riwayat tarikh disebutkan mau ngomong sama istrinya itu berat. Tapi istrinya tahu. Ini kok beberapa hari ini suami saya bingung kelihatan. Ya ini tanya, mohon maaf banyak. Mas ngapain sih harian kelihatan muka pucat dan sebagainya. Nah baru mengungkapkan. Sebenarnya jawab enggak apa-apa enggak. Tapi kan istri yang namanya garwo kan. Garwo tahu nggak garwo? Si garanyawa kan. Nah kalau suaminya sedih kan, ikut sedih apa malah tambah seneng. Jadi kan, bertanya, Mas kenapa? Ya ini saya disuruh ninggalkan kamu di Mekah. Padahal Mekah saya itu belum ada siapa-siapa, belum ada penghuninya. Penghuninya ya hanya beliau, Ibrahim, Hajar, Ismail. Anaknya masih kecil. Nah, tapi apa kata suaminya? Kata istrinya, kalau memang perintah Allah, tinggalkan saya. Tuh, ibunya kayak gitu. Lah kamu nanti gimana? Udah yang nyuruh Allah, mesti Allah tidak akan menyia-nyiakan saya. Walaupun kemudian memang ada dipersiapkan beberapa makanan kan kemudian habis dan akhirnya ada air zam-zam itu. Nah ini. Jadi itulah Ismail. Jadi pengorbanan makanya namanya wanhar. Setelah kita diberi oleh Allah nikmat yang banyak, di samping sholat harus mau berkorban. Apa saja yang kita berikan, kita korbankan. Harta kita sebagian korbankan, waktu kita sebagian korbankan, ilmu kita sebagian korbankan. Nah, sebagai visualisasinya yang paling mudah adalah korban hewan. Bukan korban perasaan, bukan. Korban apa? Hewan. Nah ini lah kalau korban saja nggak mau, lah terus apa lagi? Korban hewan ini sebetulnya termasuk paling ringan. Kita tidak mau bagaimana? Oleh karena itu, coba nikmat Allah. Harta Pak Bambang hitung kira-kira berapa? Nggak usah jawab. Ya itu deh. Nah, enggak usah motornya, TV-nya, nah, kan gitu. Saya kira lebih dari 5 juta. Kan gitu kan? Belum rumahnya. Sebagian korbankan untuk beli kambing. Berapa sih harga kambing? 3 juta. Loh, coba bayangkan. Setahun sekali, Pak. Kan Pak, korban enggak di setiap tahun istilahnya? Tidak sekali bertahun-tahun kan? Apa namanya? Setahun berkali-kali kan? Cuman setahun sekali. Lah kok ada yang bilang tidak mampu? Saya kurang percaya. Lah, karena memang tidak mau memampukan. Akhirnya tidak mampu. Loh, buktinya ini yang praktis nih. Saya ngelihat asatid ini di Cilengsi. Kok jarang korban? Kenapa? Ya alasannya ndak punya uang. Nah, alasannya benar juga sih karena bicaranya kan memang mepet. Ya ini. Akhirnya tak
siasati, tak naikkan gajinya, tetapi tak potong langsung untuk kurban. Loh, misalnya gajinya 1.500.000, tak naikkan 17,5. Yang saya berikan tetap 1.500.000, yang 2,5 tak potong. Loh, tak tabung, tapi persetujuan mereka. Ternyata betul Pak, kemarin itu hampir semua asatidz maktab bisa kurban. Kaget mereka, loh saya kurban dari mana? Malah kaget. Loh kan dulu sudah saya bilang, tak naikkan bisarohmu tapi tak ambil untuk kurban. Tapi nggak bisa minta loh ya, saya bilang gitu. Karena tahu kalau uangnya banyak minta, nggak bisa. Alhamdulillah, berarti kan sebetulnya mampu. Hanya kita ini kadang-kadang tidak mau memampukan. Padahal kita tahu siapa yang mampu kurban, tidak mau kurban, ancaman berat dari Rasulullah. Di samping tidak melaksanakan surah Al-Kautsar tadi, Rasul mengancam, man lahu sa'atan walam yudohi fala yakrobanna musallana. Siapa yang mampu kurban, ini yang pas gini jangan tersinggung loh ya. Oh, ini nunjuk saya. Nah, ya aja yang gitu. Nah, loh, sana aja saya. Loh, nah ini siap, nggak usah nunjuk gini. Tambah parah lagi. Nah, siapa yang mampu kurban, kok dia tidak mau kurban, jangan mendekat tempat sholat kami. Artinya masjid. Para ahli hadis menjelaskan hadis ini, mensyarahkan yang tidak boleh mendekati masjid siapa? Nah, aslinya yang tidak boleh mendekati masjid siapa? Betul, orang kafir. Maka yang tidak nggak berani gini deh. Maka yang tidak mau berkorban nyaris seperti orang kafir. Nah itu para hewan semuanya. Loh, Imam menyampaikannya baru sekarang. Sekarang apa bang surah Al-Kautsar sejak dulu Pak? Nah itu para hewan. Mudah-mudahan tahun ini kurban meningkat ya. Saya yakin soalnya, saya khawatir. Ini kan kondisi sulit. Saya takut kurban menurun padahal yang perlu lebih banyak. Sekarang ini kan orang yang perlu mendapatkan daging kan lebih banyak karena kondisi sulit kan. Nah jangan sampai korban kita ikut turun. Ya sudah wajar lah mam kondisi turun. Nah belum tentu. Nah corona yang dimana-mana salahkan corona melulu. Nah ya itu tadi betulnya. Jadi kalau yang ini perlu banyak, harusnya kita korbannya kita tingkatkan. Nah, jadi kita bisa menyantuni lebih banyak lagi. Apalagi nih sekarang nih 5 negara nih yang kita santuni. 1 Nigeria, 2 Filipina, 3 Myanmar, 4 Gaza, 5 Sudan. Nah, ini banyak orang-orang dari mereka yang pada ingin. Nah, ini yang Filipina sudah dapat banyak. Yang Gaza ini mahal memang. Kambing 5 juta. Kalau kita kan 3 juta. Tapi sudah ada 2 dan seterusnya. Belum yang ada di Indonesia sendiri. Maka para hewan laksanakan tadi. Wanhar, kurbanlah. Saya yakin, kira Pak Budi, kalau sekarang kurban besok jadi kere apa enggak? Enggak saya kira. Tambah kaya ya. Loh ya. Maka ini perlu perjuangan memang ya. Kalau enggak ya besok modelnya gitu aja, tabung aja ya. Tapi maksa diri kalau enggak kepake terus ya ini. Nah, harus memang harus nafsu kan harus dipaksa. Kalau enggak ya enggak jadi. Seperti sholat, padahal kan memaksakan diri. Coba kalau besok subuh enggak memaksakan diri, kebablasan mesti. Sholat kan memaksakan diri kan bangun, nah, semacam itu. Nah itu tadi wanhar, berkurban dalam arti yang paling mudah adalah kurban binatang pada hari raya Idul Adha. Siapa yang berkurban? Kalau tadi ancaman, Rasul memberikan kabar gembira kan banyak itu.
siapa yang kurban nanti akan mendapatkan kebaikan sebanyak apa? Bulu atau rambut binatang yang hitung enak iso. Nah, tahu maksudnya? Hitung kalau bisa. Kira-kira berapa itu rambut kambing? Yang paling kecil aja lah. Dah, itu dinilai kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, mudah-mudahan yang di sini nih kurban semua besok ya. Amin ya rabbal alamin. Nah, kemudian yang terakhir inna syani'aka wal abtar. Ini juga hiburan. Sesungguhnya yang membenci kamu itulah yang terputus. Loh. Kalau tadi kan bilang musuh-musuh Rasulullah, Allah biarin aja, paling dia tidak akan yang ada yang melanjutkan perjuangannya, tidak. Walaupun beliau tidak punya anak, tapi perjuangannya terus berlanjut. Yang putus adalah musuh-musuh beliau. Yang melanjutkan Abu Jahal nggak ada, malah anaknya masuk Islam, namanya Ikrimah. Yang melanjutkan Abu Lahab nggak ada. Loh, musuh-musuhnya nggak ada yang melanjutkan, tapi beliau dilanjutkan yang lain. Ini artinya apa? Hak insya Allah akan terus berlangsung. Nah, termasuk jamaah. Buktinya terus kita ini berlangsung. Alhamdulillah, ini panahnya tambah sedikit apa tambah banyak hewannya? Tambah banyak kan? Lah, ini alhamdulillah terus. Hampir tiap hari saya nerima beat, baik yang Indonesia maupun dari luar Indonesia. Karena apa? Memang Allah janji yang terputus itu yang memusuhi Rasulullah, terputus. Sementara yang membela Rasulullah tidak akan terputus. Ini jaminan. Maka di Rasul terhibur. Nah, mudah-mudahan jamaah ini terus ya, dan kita dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dari musuh-musuh kita. Saya kira itu aja dah kemalaman ya Pak ya, Pak Bambang ya. Nah, mudah-mudahan ada manfaatnya. Inilah sedikit kajian dari surah Al-Kautsar. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.